kabare piye kae nak? Pak kok kuwi? Iya wis ta. Ayo wis. Balen Ya Allah, suwi rak temu ya. Salah. Piye maneh sih yo, karang sibuk banget sih kita ki. Kayaknya sibuk padahal ya bukan prioritas nggak sih. Au. Sera Pak, kok kuwi sik aku sik mumet ya Pak iki. Pripun kok ndengaren temen kayak ngejak ketemu, ngejak metu kan jarang-jarang. Ya mungkin meluangkan waktu saking wis mumet temen ya wis butuh gitu cerita ya. Nah apa nak? Mumet al. Soalnya kenapa? Akeh al. Wis terlalu ruwet diceritake. Banyak sekali gitu. Saking akeh. Ya berarti kan Allah itu masih menganggap dirimu kuat ya. Tapi nyatanya ya Allah pengen akeh. Iya enggak sih? Pak ngomong isik terkendali tapi kayak wis di luar nalar. Dikarenakan Se-complicated itu. Aku ki yo wayah iki sik kae si A. Aku kan harus mulai kerja kan, dan aku juga kerja niki bukan hanya satu tempat, 2 tempat. Dan aku juga ngerti aku kuliah. Cuman niki semester 6 tugas banyak banget sih. Ya Allah, ini sih aku pusing banget. Cuman yang lain-lain nih, sing rak katok-katok kan alo. Kan coba rak katok apa tapi mengganggunya kan temenanan. Jadi niki kayak nggih Pak fokus akademisi iki terganggu banget. ya soalnya kan wayah-wayah kita itu apalagi kan kita masih di semester tua ya nah. Semester 6 tugas-tugas itu kayak di luar nalar kita ya. Yang tadi tugas ya wis biasa ngumpul kayak bet-bet sekarpe dhewe. Sekarang ada cek turnitin, kemudian juga kadang tugasnya itu tidak dengan keinginan kita ataupun skill kita kan seperti itu. Terutama kan semester 6 tugasnya juga lebih ke Praktek. proposal. Oh, proposal. Ampun deh. Ya, tapi kan kembali lagi yo. Kita mbiyen pengen kuliah kayak apa sih? Nah, pengen kuliah menggebu-gebu. Ya walaupun sekarang bisa dikatakan salah jurusan mungkin seperti itu ya. Ya sing namanya kehidupan ini kadang ning ngisor, kadang ning dhuwur, kadang yo ning tengah-tengah, ora ning ngisor, ora ning dhuwur. Ya mungkin pada posisi sekarang kita sik ruwet-ruwete ya. Kayak kamu sendiri masalah pekerjaan, ngehandle waktu ya lebih tepatnya ya. Manajemen waktunya, terus kemudian juga ada masalah-masalah lain mungkin problem hati, problem keluarga ataupun problem kepada dirimu sendiri. Kan seperti itu. Tapi ya kalau menurutku lebih bisa mengendalikan dirinya itu harus ada sih. Soalnya kan mau nggak mau kita itu yang bisa mengendalikan diri kita sendiri. Walaupun sekali kamu butuh orang untuk mendengarkan cerita kamu, kadang juga kamu pengen ya ada rasa pengen dimanja sama teman-teman ataupun orang spesial lah, tapi kan tetap yang bisa memuaskan diri kita itu ya diri kita sendiri. Nah masalah bingung antara tugas, kuliah, kemudian pekerjaan, belum lagi mungkin kamu kan anak organisasi ya, aktivis ya, tambah di rumah pastinya sebagai anak ada kewajibannya, itu pasti capeknya itu ada, dari capek fisik apalagi tekanan batin. Iya pora banget. Nah sebisa mungkin sih kita juga ya bisa mengatur itu dengan baik ya, karena memang kita itu masih mahasiswa ya, kewajiban kita tetap nomor 1 selain ibadah ya. Ibadah kan sudah kewajiban rutinitas dari dulu, dan itu secara tidak sadar ya kita harus melakukan itu sebagai umat Islam. Tapi kan kita sebagai mahasiswa ya di sini ya wes kewajibannya kamu itu harus menyelesaikan studi kamu. Ketika tugas susah boleh sesekali cari hiburan dulu biar tugas kamu itu tidak terlalu penat untuk dipikirkan ya. Mungkin healing lah, nongki sama temen ataupun nongki sama ayang kalau punya ayang. Tapi kan masalahnya di sini itu ditambah masih sakit hati juga ya.
bagian ini bisa di skip. Oh iya, Oh, oh iya. iya, siap, nggak apa-apa. Nah itu kan kamu juga bisa menyelesaikannya satu persatu dengan lebih mengerjakan yang menurut kamu itu mudah, yang menurut kamu itu lebih cepat diselesaikan, ataupun oh ini harusnya yang pertama deh, ataupun yang deadline-nya lebih awal ya. Tuh bisa pakai seperti itu. Yang kedua, kamu ingat-ingat lagi, kamu bayar kuliah bayar sendiri atau dibayar orang tua atau patungan atau gimana itu? Setidaknya mesti urun. Oh mesti urut, mesti membantu berarti ya. Iya. Iya, berarti kamu itu ingat bahwasanya nyari uang itu susah. Terus kemudian juga kamu ingat orang tua kamu udah tua ya, bukan masalah mati ya maksudnya di sini, tapi kan kita udah gede tapi masih aja membebani. Itu malu nggak sih rasanya? Ngucap untuk Pak Bu minta buat bayar ini kayak ya ampun gitu ya. Ya walaupun memang itu sudah kewajiban sebagai orang tua, tapi kan kita harus sadar juga akan hal itu. Makanya ya sebisa mungkin membantu dengan bekerja, tetapi tidak mengurangi kewajiban kamu sebagai seorang mahasiswa ataupun seorang yang masih berpendidikan. Selesaikan dulu. Ketika memang kamu tidak mampu melaksanakan tugas itu atau dirasa kamu sulit, nggak apa-apa kok sekali kamu minta bantuan sama orang lain. Kamu minta tolong sama kakak tingkat mungkin, kemudian juga sama temen yang memang dia itu mau membantu, bukan hanya menjerumuskan. Ada loh temen yang maksudnya ketika kita tanya jawaban malah nanti itu jawabannya keliru ataupun gimana ya. Kamu tahulah mana teman yang baik mana yang tidak. Kemudian juga kamu bisa banyak sih referensi sekarang, ataupun ya sering-sering ke perpus lah. PR-nya kita kan gitu, males banget kalau ke perpus, pinginnya yang instan, pinginnya itu yang di Google sudah di parafrasenya pun maunya pakai aplikasi dan langsung selesai kan gitu ya. Ya memang tugas yang baik itu tugas yang selesai, bukan yang ditunda-tunda. bukan yang bagus maksudnya kan. Maksudnya tugasnya kita bagus atau tidak urusan kamu sendiri, tapi kan ketika kamu selesai kan itu juga itu bentuk apresiasi kamu sebagai seorang mahasiswa. Ya berarti kamu itu mampu melaksanakan kewajiban kamu itu kan. Kalau kata salah satu dosen saya ya, itu mengatakan bahwasanya pendidikan kita itu punyanya apa? Kekayaan. Ya mungkin kita belum kaya ya sekarang ya, iya enggak. Terus kemudian iman ataupun seorang hamba yang ihsan. Gimana sih ibadah kita? Iya enggak. Sholat kita, kemudian ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, sedekah. Emang kita sudah setinggi apa gitu kan? Sholat aja kalau mungkin duhur ya ini ya, mau 2:30 baru mau sholat. Itu kan seharusnya kita itu sadar bahwasanya kita nggak bisa punya gondelan lain kan. Yo masih di fase orang biasa yang melaksanakan ibadah karena untuk menggugurkan kewajiban kan seperti itu ya. Tetapi nggak apa-apa, secara bertahap kamu itu akan di masa kamu itu butuh sekali yang namanya ibadah, bahkan kamu akan sadar akan adanya ketepatan waktu dan kamu butuh yang namanya tirakat ataupun riyadhah yang lainnya. Oke, untuk masalah keagamaan itu ya. Terus kemudian nasab apa sih yang kita akan banggakan? Kita kalau membahas tentang nasab kan ya kita bukan anaknya presiden, apalagi orang-orang kaya, DPR, pengusaha gede. Apalagi nasab tentang agama sudah beda anjir kan. Bukan duriyahnya Lirboyo, bukan duriyahnya Kediri ataupun pondok-pondok besar lain nih. Ya kita itu terlahir memang dari keluarga yang sederhana dan dituntut untuk menjadi orang yang lebih baik dari keluarga kita. Iya enggak? Mesti kan tuntutan orang tua itu ya kamu sebagai anak harus lebih baik dari orang tua kan kayak gitu. Padahal secara tidak langsung kan itu juga apa ya? Anak itu dituntut untuk lebih dari orang tuanya, sedangkan orang tuanya sendiri pun dalam support system belum tentu setinggi apa sih, sebesar apa sih support system itu kan padahal sangat penting banget ya. Kalau aku sih, menurut aku kamu itu harus tahu diri kamu itu support systemnya di mana. Yang namanya support system itu tidak
hanya tentang orang, bisa juga dengan kenyamanan diri kamu. Kamu nyamannya bagaimana, nyaman yang seperti apa sih yang akan kamu cari, itu yang paling perlu. Contoh, udah tau lah kalau support system keluarga mungkin ya kita apa ya, sudah kulturnya. Kalau kulturnya kita dari awal itu memang dari kecil orang tua ya udah sana berangkat, untuk basa-basi itu memang kurang. Beda dengan keluarga-keluarga yang gimana hari ini ada apa, ya kita tidak bisa menyesali hal itu kan. Iya enggak, paling tidak kita bisanya ya nanti setelah kita berkeluarga kita membuat keluarga sendiri yang lebih baik kan, seperti itu. Kemudian pacar, berharap sama manusia itu memang paling menyakitkan ya, apalagi terhadap manusia yang mencintai kita secara tiba-tiba, tidak mengalami proses kita. Wong orang tua aja yang mengalami proses kita ya, dari lahir sampai kita besar sekarang pun kan rasa cintanya itu tidak setiap terus naik, ada kalanya kan turun, apalagi seorang pasangan gitu loh. Jadi kita nggak bisa berharap lebih kepada pasangan. Kamu harus selalu ada, kamu harus support aku, gini aku, berikan aku kelebihan ini, nggak bisa seperti itu. Kemudian ya mungkin kamu cari ruang lah, ruang dimana kamu itu ya dihargai, kamu itu bisa memperdayakan diri menjadi lebih baik, mungkin seperti itu ya. Walaupun itu sulit, yang penting itu kamu bisa nyaman di tempat itu, baru kamu akan bisa melakukan hal-hal yang kamu butuhkan, mengerjakan tugas ataupun yang lainnya. Kalau memang sukanya yang di tempat ramai, ya mungkin kamu bisa ngerjain tugas di kampus, di perpus kan gitu ya, atau di kafe. Tapi kalau kamu memang sukanya yang sunyi kan, ya di rumah mojok di kamar jam 12 malam ke atas, itu kan juga bisa. Itu sih. Untuk masalah pekerjaan, ya carilah pekerjaan yang tidak memberatkanmu dan tidak mengganggu aktivitas kewajibanmu. Tuh. Gimana Mbak Ana? Yo, masih mencerna apa yang semua dikatakan dan masih menerapkan beberapa hal yang sepertinya layak untuk diperdayakan. Ya nanti mungkin tapi sih terima kasih aja sih untuk kata-katanya tadi tuh. Sebenarnya masukan segalanya juga itu berpengaruh dalam pembentukan pola pikir, apalagi ini benar-benar aku juga lagi down banget, lagi pusing banget. Jadi emang benar-benar butuh arahan di mana aku harus keluar dari zona negatif thinkingnya ini gitu loh. Jadi biar iya semangat lagi gitu. Tapi gitu sih, tapi berpengaruh kok. Jadi makasih banyak banget untuk udah dengerin cerita aku, udah ngasih masukan juga buat aku. Makasih banget. Ya pokoknya itu tetap semangat, walaupun ya semangat itu berapa persen sih kata-kata semangat itu ya, tapi kan tetap kamu itu kalau ketika mengingat bahwasanya layu kaliku wa hunafsan ila usaha, bahwasanya Allah itu tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan kita ya wes. Kita akan sadar hal itu, kita akan lebih semangat lagi dalam apapun masalahnya pasti akan terselesaikan. Ada fasenya kok masalah itu akan selesai, tidak akan terus-menerus seperti itu. Itu aja sih. Semangat. Nggak boleh down, apalagi hanya masalah seperti itu terus kamu bilang. Dan mungkin pun 2 tahun 3 tahun yang akan datang, permasalahan yang aku hadapi ini pun juga kecil banget. Nah seperti itu nantinya itu malah orang-orang itu melihat kamu itu, oh hebat ya dia bisa melewati itu semua. Belum tentu orang lain bisa melewati hal seperti apa yang kita rasakan. Balik lagi karena porsinya masing-masing. Siap. Apakah harus segini porsinya? Nggak bisa diperkecil lagi? Nanti bisa lebih besar lagi malah. Kayaknya nggak mungkin tambah kecil. Tambah Emang besar. harus tambah besar. Itu kan proses pembentukan kita ya, pembentukan karakter, pembentukan pola pikir. Kurang dibentuk apa lagi ya? Dihantamnya itu terlalu ya. Kayak udah gitu loh, ya ampun. Ya nggak apa-apa, selagi kita masih hidup itu ya pasti yang namanya hantaman, yang namanya masalah itu tetap ada. Cobaan-cobaan harus dicobain. Dicobain. Pas Pak sore kayak Pak TPK ya.
Oh ya, aku juga mau kerja sih. Iya. Berapa menit?